tema kita adalah Allah adalah terang. Nah, adik-adik masih bingung pasti nih, apa ya artinya Allah adalah terang? Biar tahu, kita tanya ayah, kakak-kakaknya ya, biar adik-adiknya paham, oh Allah adalah terang itu maksudnya apa ya? Nah, pertama-tama kakak mau tanya nih sama kakaknya, Kak Ayu, Allah adalah terang itu maksudnya apa sih Kak? Allah adalah terang itu, yaitu Allah adalah sumber pengetahuan adik-adik. Iya, sumber pengetahuan biar kita pintar dan cerdas. Nah, Allah adalah terang apa ya Kak Risma? Allah itu juga adalah sumber kebaikan adik-adik. Oh iya, kebaikan. Oke, nah Kak Fani nih sekarang, Kak Fani Allah adalah terang apa ya Kak? Allah adalah terang itu adalah kejujuran. Jadi kita harus Kejujuran. jujur. Betul, adik-adik berarti harus jujur. Nah, artinya Allah adalah terang itu menyeluruh, artinya adalah adik-adik harus taat kepada Allah. Karena Allah itu adalah sumber dari kebaikan, kepintaran, kecerdasan, pengetahuan, dan segala yang kebaikan itu adalah dari Allah. Nah, kalau kegelapan itu apa sih? Kalau tadi kan terangnya adik-adik ya. Nah, yang dimaksud dengan gelap itu gimana sih? Coba tanya kakaknya. Kak Ayu, gimana sih yang dimaksud dengan gelap? Kalau yang gelap itu adik-adik, dia yang suka berbohong. Iya, berarti dia suka menutup-nutupi atau suka bohong-bohong ya sama papa mamanya, sama siapa lagi kakak? Sama teman-temannya, sama siapa lagi kakak? Sama semua saudara-saudaranya, semua kakaknya semuanya. Berarti dia suka bohong-bohong. Itu adalah orangnya suka nama kegelapan ya kak ya. Nah, sama Kak Risma apa? Yang kalau dengan kegelapan itu apa Kak Risma? Yang suka bermalas-malas adik-adik. Jadi harus jangan yang kalau yang suka bermalas-malas itu adalah yang dekat dengan kegelapan. Iya, malas-malas itu ya contohnya kalau dia mau suruh mandi aja malas ya. Disuruh belajar Malas. nanti. Enggak. Itu gelap ya adik ya, nggak boleh ya. Ya. Nah, Kak Fani sekarang yang dimaksud dengan kegelapan menurut Kak Fani apa sih? Kegelapan itu melawan orang tua. Boleh melawan orang tua. Iya, orang tua itu siapa aja ya Kak ya? Orang tua itu adalah orang yang lebih besar atau umurnya lebih tua dari kita. Berarti kalau sama kakak boleh nggak Kak melawan Kak? Boleh. Sama opung boleh nggak Kak? Boleh. Iya. Kalau sama kakaknya temen boleh nggak Kak? Boleh. Nggak boleh juga Boleh. ya. Nah, adik-adik itulah yang namanya orang-orang yang hidupnya di dalam kegelapan. Adik-adik juga nggak boleh hidupnya dalam kegelapan. Jadi hidupnya harus sama Allah, yaitu karena Allah adalah sumber terang. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke pujian. Nah, udah siap semuanya? Sudah. Bangkit berdiri semuanya. Yuk kita bangkit berdiri ya. biar Semangat ya. kita nyanyi lagu pertama. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Oke semuanya. Semangat. Nanti dilanjut Iya, dengan iya. lagu Aku Bahagia. Oke kakak, siap. Mas.
mulai ya. Kita nyanyi lagu Kasih yang sempurna. Baiklah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita satukan hati kita, tutup matanya, dan lipat tangannya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu, curahkan Roh-Mu Tuhan supaya diteguhkan kami setia padamu. Kita berdoa, ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Kita akan mendengarkan hukum Taurat Allah. Sama-sama kita mengucapkan hukum Taurat yang keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kita bersatu di dalam doa.
Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Lagu ini semangat loh adik-adik. Jadi adik-adik harus semangat. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Mendaki goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi lebih semangat. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Mendaki goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Baiklah adik-adik, kita akan sama-sama berdoa, ikutin kakak dalam hati ya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, pada hari ini kita akan membacakan ayat bulanan kita terambil dari Mazmur 84 ayat 11. Dibuka ya Alkitabnya. Mazmur 84 ayat 11. Kita membacakan ayatnya bersama-sama. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Mari kita bersatu di dalam doa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Selamat malam kakak-kakak sekolah minggu. Nama saya Paulin Karansi Ambing. Saya week 7 ayat hafalan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, makalah Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyuci kita dari segala kejahatan. Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka kita adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat hafalan sekolah minggu hari ini adalah 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Barang siapa berkata, ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Gerakannya ya. Kita lipat tangannya dan tutup matanya ya adik-adik. Sama-sama kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, kita masuk ke dalam pengumuman. Nah, pengumuman kali ini kita akan umumkan siapa-siapa aja yang menghafalkan ayat hafalannya. Adik-adik rajin nggak menghafal ayat hafalannya? Ayo
Ayo, tapi belum semua ya kakak ya. Belum. Masih banyak yang belum. Nah, adik-adik ini ya nama-namanya ya, dilihat ya di bawah ini ya. Minggu depan kakak tulis nih namanya di bawah ini ya. Oke? Oke ya. Semua semangat dong menghafalkan ya adik-adik ya. Itu adalah firman Tuhan. Nah, kali ini kita minggu depan menghafal karena temanya minggu depan adalah hari kemerdekaan. Adik-adik kita disuruh menghafal lagu kemerdekaan. Contohnya apa Kak Ayu? Seperti satu nusa satu bangsa boleh tuh adik-adik. Oke, contohnya apa Kak Risma? Hari merdeka. Oke, Kak Fani apa contohnya? Maju tak gentar. Oke, lagu Indonesia Raya juga boleh ya adik-adik ya. Buat kakak sekreatif mungkin ya adik-adik, berpakaian rapi, jangan lupa ya. Terus dikirim videonya ke nomor di bawah ini. Paling lama Kak, paling lama itu hari Rabu jam 8 malam adik-adik. Rabu. Kalau misalnya lewat, kakak nggak akan terima lagi ya. Iya. Pokoknya hari Rabu jam 8 malam paling Oke. lama. Oke? Iya, jam 8 malam hari Rabu. Oke, ditunggu ya. Nah, pengumuman yang kedua adik-adik, kita masih tetap ibadah online ya. Walaupun kita nggak ketemu, tapi adik-adik kakak yakin semangat dan terus berdoa dan ibadah melalui ibadah online. Nah, adik-adik untuk ibadah berikutnya kita akan umumkan minggu depan. Jadi kita belum bisa nih ketemu ya adik-adik ya. Tetap semangat ya sayang. Semangat. Nah, adik-adik kita masuk ke berikutnya adalah hujan, yaitu untuk mengumpulkan persembahan. Oke. Semuanya tetap dikumpul ya adik-adik. Nah, persembahan yang kita kumpulkan ini kita berikan kepada Sintua masing-masing weeknya. Nanti tanya aja sama mamanya, mama papanya atau orang tua. Ini dikumpulkan kemana ya? Nanti mama papanya atau orang tua akan memberikan kepada Sintuanya. Jangan lupa ya, jangan lupa kumpulkan persembahannya karena memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oke deh. Kita nyanyi lebih bersungguh-sungguh, jika berdoa kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa ya adik-adik ya sambil bernyanyi ya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidup ini, sungguh manis.
Selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ibadah hari ini, kita terlebih dahulu siapkan hati dengan doa ya. Mari berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, sekarang bersama-sama mari kita mendengar firman Tuhan dan seboleh-bolehnya kita membuka Alkitab terlebih dahulu. Kita akan bacakan firman Tuhan hari ini dari 1 Yohanes 1. Maksudnya pasal 1. Ayat 8 sampai 10. Ingat ya, Yohanes beda dengan 1 Yohanes. Nah, sekarang kita ambilnya dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai dengan 10. Ikuti ya baik-baik, saya akan bacakan sebagai berikut. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, demikian bacaan kita dari firman Tuhan. Sekarang mau saya sampaikan begini, tolong dengar ya, ikuti baik-baik. Kalau seseorang bertanya, guru bertanya, atau orang lain bertanya, siapa namamu? Biasanya kita memberi jawab dengan menyebut nama kita. Betul tidak? Ya, memang begitu. Kita memberitahu nama kita karena kita ditanya, siapa namamu? Artinya apa? Tidak mungkin kita memberitahu nama orang lain karena nama orang lain bukan nama kita. Nama kita sendirilah tentu yang harus kita beritahu. Jadi apa adanya nama kita, ya kita sampaikan, kita jelaskan, kan begitu. Nah, itu penting. Yang mau kita ingatkan dengan itu adalah supaya kita semua berkata apa adanya tentang kita, begitu. Nah, sekarang dalam firman Tuhan dikatakan bahwa jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Artinya apa? Seseorang di hadapan Tuhan yang mengatakan kalau dia tidak berdosa, yaitu tadi tidak lagi mengatakan yang sebenarnya. Lalu yang sebenarnya apa? Ya, kita berdosa. Kita adalah insan-insan yang lemah di hadapan Tuhan. Emang ada kita yang sempurna? Enggak mungkin kan? Siapapun tidak ada yang sempurna. Kita sering berbuat salah, sengaja atau tidak.
Kadang kita malas. Nah, jangan sangka berperilaku malas itu sesuatu yang baik. Kalau menurut firman Tuhan itu malah dosa. Mungkin satu saat atau dalam banyak waktu kita dengki, tidak suka sama orang lain, terlalu mikir yang tidak-tidak. Jangan-jangan ada yang tidak senang terhadap orang tua. Nah, semua itu adalah bentuk kesalahan kita yang menjadi dosa kita. Jadi kita adalah orang berdosa di hadapan Tuhan. Dan kita sebagai orang berdosa harus kita nyatakan dengan sebenarnya kepada Tuhan. Tentunya kita mengaku bahwa kita adalah orang berdosa. Ketika kita melihat diri kita ini sebagai orang berdosa, ya bagi kita tentu perlu penyelamatan. Itulah Yesus. Dan dari Yesus kita mohon keampunan dosa. Itu penting. Dan ingat, itulah yang disampaikan oleh firman ini. Siapa saja di antara kita yang mengaku kalau dia berdosa, maka Tuhan akan menaruh belas kasihan kepada kita untuk keampunan dosa-dosa kita. Apalagi firman Tuhan katakan, kalau kita mengaku bahwa kita adalah berdosa, maka kita mengatakan kebenaran. Kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Jadi berkatalah benar ya. Dan tentang dosa, ingat selalu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adil dan setia. Demikian dikatakan dalam firman ini. Untuk menghapus dosa-dosa kita. Nah, itulah yang benar. Jadi terhadap Tuhan itu kita harus berani dan mau untuk mengatakan yang benar, supaya Tuhan juga datang kepada kita dengan cara yang benar, memberkati kita, menyertai kita dengan benar juga. Jadi semua ingat ya, kalau kita adalah orang berdosa di hadapan Tuhan, dan Tuhan mau menghapus dosa-dosa kita, supaya kita semua beroleh keampunannya dan juga beroleh berkat-Nya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, bukakan hati pikiran jiwa kami untuk ingat selalu akan kesalahan, kelemahan, perbuatan kami yang tidak baik, melihat diri kami sebagai orang yang berdosa. Tapi kami juga tidak lupa kalau Engkau adalah Maha Adil dan Maha Setia, sehingga oleh kasih Engkau sedia mengampuni segala dosa kami. Tuhan, hadirlah dalam hidup kami, setiap orang Kristen. Tetaplah bersama-sama kami dan hadir dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu juga, supaya kami melihat terang yang datang daripadamu, yaitu keampunan dosa-dosa kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita tutup matanya, lipat tangan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama
kepada murid-muridnya, sama-sama kita mengucapkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, besok kita akan merayakan hari kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus. Coba adik-adik, ulang tahun keberapa sih Indonesia? Berapa Kak? 70. 75. Pinter-pinter adik-adik. Kita nyanyi ya. Kita nyanyi 17 Agustus tahun 45. Semuanya Semangat ya. Semangat. Bikin gerakannya. Bikin gerakannya ya. Oke adik-adik yang di rumah yang cantik-cantik, manis-manis. Nah, minggu depan kita tetap ibadah online. Tetap dimulai pagi-pagi jam 7. Mandi, duduk yang manis, siapkan Alkitabnya dan apa yang diperlukan.